Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lola Amalia Sibarani dari kelas 12 IA3 Mandua Model Medan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai al-hakim, ma'lum fi dan ma'lum alaih. Kita di sini harus tahu dulu apa itu hakim. Hakim berasal dari bahasa Arab yang yaitu hakimah, yang artinya aturan, peraturan, kekuasaan. Dan menurut usul fikih, ialah pihak penentu pembuat hukum syariat secara hakiki. Di sini kita harus tahu dulu peran Allah, Nabi, dan mujtahid itu apa. Allah di sini berperan sebagai pembuat hukum dan Nabi berperan sebagai penjelas hukum. Sedangkan mujtahid adalah sebagai perumusan hukum. Ijtihad sendiri adalah orang yang melakukan ijtihad. Nah, sekarang jelas bahwa kedudukan Allah di sini adalah menjadi al-hakim. Lanjut ke hukum syara. Hukum syara adalah sekumpulan hukum-hukum berdasarkan dari ketentuan Allah. Hukum syara terbagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Apa itu hukum taklifi? Hukum taklifi adalah Allah yang berhubungan dengan tuntutan. Contoh seperti wajib, haram, sunnah. Contoh hukum taklifi seperti puasa, sholat. Dan sedangkan apa itu hukum wada'i? Hukum wada'i adalah ketentuan yang berhubungan atau berkaitan dengan perbuatan mukhalaf. Contoh berupa sebab, syarat sah, batal. Contohnya seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya sholat zuhur. Jadi hukum taklifi itu sebagai kedudukan utama. Nah, kan ada sunnah, wajib. Kenapa mubah itu masuk nggak ke hukum taklifi? Jadi mubah itu tidak masuk ke dalam hukum taklifi, tapi masuk ke hukum yang lain. Karena mubah itu kan bermakna boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi tidak ada tuntutan di dalam situ, tuntutan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Jadi muncul satu definisi untuk mengkhususkan pada hukum mubah, namanya hukum takhyiri. Jadi hukum takhyiri hanya punya satu, contohnya itu mubah. Sekarang kita lanjut ke ma'lum fi dan ma'lum alaih. Ma'lum fi adalah objek hukum, yaitu perbuatan seseorang yang mukhalaf yang terkait perintah syariat Allah dan Rasul, baik tuntutan mengerjakan, tuntutan ataupun tuntutan meninggalkan. Nah, objek hukum sendiri adalah perbuatan. Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah syariat itu adalah objeknya, yakni perbuatan mukhalaf. Dan terhadap perbuatan mukhalaf tersebut ditetapkan suatu hukum. Misalnya contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 43, dirikanlah sholat. Ayat itu berkaitan dengan perbuatan orang mukhalaf, ini tuntutan untuk mengerjakan sholat atau berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Maklum alaih ialah orang-orang yang dituntut Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah. Dalam istilah usul fikih, subjek hukum itu disebut mukhalaf, dan orang-orang yang dibebani hukum atau mahkum alaih yaitu orang-orang yang kepadanya diperlakukannya hukum. Ada dua hal yang harus dipatuhi seseorang untuk dapat disebut mukhalaf. Yang pertama itu dia harus memahami dan mengetahui Allah yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Yang kedua, mampu menerima beban hukum atau beban taklifi atau ahlul taklif. Demikian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.